Tapi bayangkan umpamanya orang mungkin dilahirkan di abad 20 abad masa lain, apakah orang sana sudah berislam, sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Fikih Islam tentang masalah ibadah, jadi sepakat dan para ulama tidak usah dijadikan suatu konstitusi, tidak usah dijadikan suatu bentuk perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Puji salam syukur menurut sayana penjaga alillahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala mana alhamdulillah jika sebuah lainnya jika izin ayat dan sayana biasa kempon yuk apa cengok itu pada mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kajian, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka tolak ilmu. Mudah-mudahan khusus majelis ilmu kita Pak Haji tolong karena silaturahminya para tokoh sekalian, para cendekiawan, para reformis, para manoman, para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, punten beta, mencari kita kalau bercari. Terhilang salam dia di ketika junjungan para sekalian, Habiban wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai reformator besar yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam cahaya. Sehingga orang Salayana, ketika orang Salayana, sehingga orang Salayana biasa mengikuti jejak langkah Anjirana demi naon, demi mengharapkan ridho bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bagi Salayana, alhamdulillah biasa silaturahmi Haji bedanya singkuring sabda acana saling tausiah disorot atau tausiatul haq, saling memberikan berbagai macam informasi-informasi orang Salayana. Perkenalkan singkuring terlebih dahulu kita ayah asli mati Sukari dan kelarasan istri orang sukses juga yang datang masih kena di wilayah kota Tasikmalaya. Sekarang kegiatan sehari-hari tentang Kapungkur memang STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya keluaran 2001 tapi terus mulai ngajar di 2003 akhirnya tahun 2022 Prakas berubah bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya. Alhamdulillah dengan mulai tahun ini Haji 2022 kelulusan dari 3 fakultas. Yang pertama adalah fakultas keguruan sarang ilmu tarbiyah, yang kedua adalah bisnis dan ekonomi Islam, dan yang ketiga kelulusan di cabang kesimpulan yang fakultas hukum sarang syariah. Dan waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama Haji tentang insya Allah ya memang salah satu bidang kajian sehari-hari di Gabak di kampus yaitu bidang hukum sarang syariah. Kelulusan ada 2 prodi, yang pertama adalah prodi hukum keluarga Islam dan yang kedua adalah hukum tata negara. Itu mudah-mudahan kepayuna biasa berubah sangat berubah, mudah-mudahan dilakukan saya. Kalau lagi sedayana pada para tokoh, bapak, ibu-ibu, anu sami-sami dihormati kesimpuling, salib panutan simpuling ya bade ngebuat perkawis syariah dan hukum terutama penting di Indonesia yang memang luar biasa. Tadi tayangan kajian salah satu maksud dan tujuan adalah peran tokoh agama dan umarok, peran tokoh agama dan umarok dalam memberikan berbagai macam bimbingan dan pemberdayaan umat. Ini salah satu tujuan aset yang memang menjadi visi dan misi bersama kita bersama. Yang kedua adalah dalam pagi ini kita mengkaji tentang hukum dan syariah. Nah ini masalah hukum dan syariah di Indonesia yang sudah berlangsung lama, tapi periode musim kuring pengen sawit kemarin memang tidak bisa dipisahkan antara hukum dan syariah. Syariah adalah bentuk dalam arti suatu aturan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa yang disebut hadi, apa yang tertuang dalam Al-Quran, hadi min taqwa Islam.
dari adil tersebut membentuk suatu konsep yang disebut dengan syariah. Syariah itu adalah suatu the order, tata tertib atau sistem atau konstitusi yang tidak bisa, konstitusi yang sifatnya suprastruktur. Ini dasar sekali, semacam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan suatu organisasi perwujudan yang sudah berbentuk. Nah, sebelum terbentuknya NKRI, maka harus membangun terlebih dahulu apa yang disebut dengan sistem. Sistem itu merupakan dasar yang tidak terbaca dan bisa terbaca. Yang pertama, sistem itu tertuang dalam bentuk konstitusi. Konstitusi menurunkan apa yang disebut dengan filosofi dasar. Filosofi dasar negara kita diantaranya misalkan Pancasila. Dari Pancasila melahirkan konstitusi yang lain yang disebut dengan misalkan UUD 45. Dari UUD 45 melahirkan undang-undang. Dari undang-undang menurunkan berbagai macam peraturan-peraturan. Nah, inilah yang disebut dengan sistem yang tertuang dalam bentuk konstitusi yang sifatnya dasar. Organisasi atau negara tidak bisa terlihat setelah terwujud apa yang disebutnya konstitusi, dan itu diejawantahkan dalam bentuk infrastruktur. Apa infrastruktur? Infrastruktur itu adalah perwujudan dari konstitusi dasar. Makanya John Locke misalkan membagi kepada 3 kelembagaan resmi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif misalkan. Dari lembaga-lembaga itu maka terbentuklah apa yang disebut dengan pimpinan atau lembaga-lembaga negara. Nah, ini salah satu bentuk saja, salah satu contoh saja. Nah, syariah itu adalah konsep dasar. Konsep dasar yang tertuang dalam konstitusi. Apa konstitusinya? Konstitusinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah konsep, itu adalah sistem, itu adalah konstitusi dasar yang dapat kita baca. Nah, syariah yang kita pahami hari ini itu adalah hasil realisasi, interpretasi, penafsiran, dan penjabaran oleh para ulama. Oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in. Yang jelas rujukannya adalah konstitusi dasar. Apa konstitusi dasar? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya memuat syariat yang belum terbaca sama sekali oleh kita. Nah, makanya para ulama menurunkan kembali konstitusi itu dalam bentuk fikih. Apa yang disebut fikih itu adalah pemahaman, interpretasi, penjabaran, realisasi dalam bentuk syariat supaya mampu dan dapat langsung dipahami. Katakanlah penjabaran itu upami dina makanan teh, aya makanan Padang, aya masakan Sunda, aya masakan ciri khas Bali misalkan. Nah, fikih itu adalah syariat yang sudah dicerna, yang sudah dipasak oleh para ulama sehingga siap saji, siap langsung dimakan. Maka para ulama membaginya kepada fikih, menjabarkannya dalam bentuk fikih. Makanya supaya dapat memahami lebih mendalam, maka terbagilah fikih-fikih itu ke dalam berbagai macam hal. Yang pertama diantaranya ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu adalah ketetapan para ulama, jurisprudensi yang dapat kita baca secara praktis langsung, bukan hanya teori, tetapi secara praktis langsung di lapangan. Fikih ibadah yang berhubungan dengan peribadatan langsung, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah yang berhubungan dengan al-maliyah, al-iqtisadiyah, sosial, pendidikan, sistem-sistem perdata, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain. Itu bab muamalah, al-maliyah wa iqtisadiyah, kaitannya sama muamalah. Bab ekonomi misalkan, sama muamalah. Bab keperdataan di Indonesia, sama muamalah. Yang ketiga adalah diantaranya adalah fikih munakahat. Ini yang berhubungan dengan keluarga dan berhubungan dengan keluarga dan perkawinan. Kemudian yang keempatnya adalah fikih jinayah. Jinayah dengan masalah pidana, dengan masalah kriminalitas, dengan masalah pengadilan yang disebut dengan yudikatif. Kemudian
Yang selanjutnya adalah fikih siasa. Fikih siasa berhubungan dengan politik, dengan hukum ketatanegaraan. Nah itu yang bisa dibaca. Itu adalah syariah yang diinterpretasikan, yang dijabarkan oleh para ulama. Sehingga hari ini kurang selain alhamdulillah biasa membaca langsung, biasa praktek langsung. Nah, fikih yang dijadikan suatu konsep, suatu perundang-undangan yang berlaku hari ini dan di sini, maka lahirlah yang disebut dengan hukum. Jadi hukum itu adalah konsep yang terakhir. Konsep yang terakhir setelah dijabarkan dalam bentuk syariah, dijabarkan dalam bentuk fikih, kemudian yang terakhir yaitu yang disebut dengan hukum. Makanya suka kita ingat apa yang disebut dengan hukum Islam. Misalkan berlaku di Indonesia. Nah, ini adalah konstitusi yang sudah legal formulkan oleh suatu negara bangsa, oleh suatu nation state. Maka lahirlah hukum Islam. Bagaimana hukum Islam yang berlaku di Indonesia? Alhamdulillah. Kalau melihat situasi dan kondisi Indonesia mayoritas Muslim. Oleh karena itu hukum yang berlaku di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau kita memperhatikan, kita bongkar terhadap Indonesia, termasuk filosofi dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu luar biasa. Para ulama, para tokoh bangsa, founding father telah menetapkan dasar negara yaitu Pancasila. Di antaranya adalah sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa manusia Indonesia wajib bertuhan, bahwa manusia Indonesia wajib beragama. Dan ini sesuai dengan komitmen kita ketika kita masih dalam perut ibu-ibu kita. Allah subhanahu bala Rabbuna, apakah saya ini Rabb kalian? Betul, itu adalah Rabb kami. Ini adalah bentuk komitmen manusia dengan Tuhannya. Sehingga dalam hadis kullu maulidin yuladu ala fitrah, setiap manusia yang lahir pasti dalam keadaan fitrah. Kita di sana, di antaranya Profesor Dr. Canur mengatakan itu condong kepada Hanif. Condong kepada Hanif, kepada kebenaran itu adalah pasti manusia ketika lahir pasti bertuhan. Tapi Pak Al-Bawahu, bapak-bapaknya, pendidikannya, lingkungannya, yuhawidanihi yunatsironihi yubajisani, yang akan mengalihkan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, Hanif di sana adalah kebertuhanan. Jadi pasti orang yang lahir, manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti bertuhan. Tetapi nanti setelah besarnya, apakah dia menemukan Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Apakah dia bertemu dengan agama yang benar atau agama yang salah? Kan gitu. Itu permasalahannya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, orang Sadayana lahir pada situasi kondisi hari ini yang sudah rapi, kan gitu. Kabarnya orang Sadayana, umpamanya orang Sadayana lahir Kahiti misalkan di Afrika. Lahir di Afrika, informasi keislaman tidak ada. Nah, orang masih kayak pasien tidak ada kalau Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu lahir di Indonesia. Yang kedua adalah Islam sudah masuk ke Indonesia. Ada informasi pada abad ke-7, ada informasi pada abad ke-11 atau ke-12 Masehi masuk ke Indonesia. Sebelum itu memang ada agama-agama sebelum Islam masuk ke Indonesia. Coba bayangkan umpamanya orang mungkin dilahirkan di abad 20, abad masa lain. Apakah orang sana sudah berislam, sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiganya, ibu bapak orang Sadayana, lingkungan orang Sadayana Muslim. Jadi alhamdulillah, walaupun sudah terjadi keislaman, sudah mengabdi kepada Allah, misalkan sudah diberikan ruh dan sudah terjadi apa yang disebut means of understanding MOU Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perut. Ketika dilahirkan orang dibimbing ke orang tua, ke lingkungan, ke pendidikan, ternyata di sana ada keislaman. Ya alhamdulillah, kan gitu. Orang Sadayana kena bersyukur. Bayangkan upami orang Sadayana, ayat atasnya lihat perintan, asal awas hidup pada zaman Nabi, perintannya langsung bertemu sama Nabi, bertanya kepada Nabi, bertemu belum tentu Nabi, para paman Nabi Nabi. Sejarah cara Nabi kita masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gusum, dan Abu yang lain, kan gitu. Jadi belum tentu, mungkin saja orang lebat misalkan, atau mungkin saja menjadi penentang utama kanjeng Nabi pada zamannya. Kita alhamdulillah orang Sadayana, wa syukurillah,
Al-Islam telah diturunkan, ajaran telah diturunkan yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian dibawa oleh sahabat, dibawa oleh tabi'in, para ulama, para kanjeng Sunan, para wali sampai ke orang saya aja dengan informasi itu. Kemudian orang saya aman tua asal itu, kemudian mengkaji lebih mendalam konstitusi utama, paling utama orang saya ini Al-Quran dan Al-Hadis, semacam kajian hari ini luar biasa. Kita kembali dalam bentuk syariah. Syariah diturunkan dalam bentuk fikih, fikih diturunkan lagi dalam bentuk hukum yang berlaku hari ini dan di sini. Ketika negara melegalkan, mengundang-undangkan, maka lahirlah apa yang disebut dengan hukum. Di Indonesia alhamdulillah, maka kurang syariah dikaji. Ada Undang-Undang nomor 8 tahun 89, nomor 9 tahun 89 tentang masalah pengadilan, tentang Mahkamah Agung. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tata usaha, ada pengadilan militer dan lain-lain. Semua bernaung sama, di atasnya adalah Mahkamah Agung, yudikatif, yang berlaku masalah perdata dan masalah pidana dan masalah tata usaha negara. Pengadilan agama banyak sekali macamnya, kewenangannya hari ini. Yang pertama adalah masalah pernikahan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diperkuat oleh kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia, yang berlaku oleh negara kita, diberlakukan dan berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, kan gitu. Ini diambil dari fikih munakahat yang sudah dikeluarkan oleh para ulama, kemudian fikih munakahat diambil dari syariah. Syariah yang mana? Syariah yang berbentuk konstitusi, yaitu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kan gitu jelas urutannya. Ini yang berlaku. Bukan hanya masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah anak, masalah huruf ini, masalah waris, masalah wakaf, termasuk masalah ekonomi syariah, perbankan syariah, leasing syariah, ada di bawah kewenangan pengadilan agama. Tuh, alhamdulillah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana tentang konsep ketatanegaraan? Ketatanegaraan ada yang disebut dengan fikih siasa, hukum politik, hukum ketatanegaraan, yang memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah berkata, telah bersabda beliau bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, lebih mengetahui, lebih mendalam lagi, menyerahkan tentang bagaimana bentuk negara, tentang bagaimana bentuk pemerintahan. Karena ini adalah urusan duniawi, silakan kalian mana yang lebih penting. Demi apa? Menurutnya adalah demi kemaslahatan umat saya. Di Kapungkur BKI ini berubah bentuk negara, bentuk pemerintahan. Kapungkur kantong apa yang disebut dengan sistem monarki, sistem kerajaan. Tapi berubah pada zaman Nabi berbentuk apa yang disebut dengan civil society, masyarakat madani. Kemudian itu Mekah. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, kemudian terakhir zaman Ali. Setelah Ali wafat, bagaimana? Kembali lagi pada sistem monarki yang diambil alih oleh Muawiyah, Abbasiyah, kemudian terpecah menjadi negara-negara kerajaan-kerajaan. Dari mulai yang ada di Afrika, yang ada di Eropa, kemudian yang ada di Asia, di Timur Tengah, pecah lagi dan kembali lagi kepada sistem monarki. Sistem nation state berada pada akhir abad 19 dan awal abad 20, mulai membentuk apa yang disebut dengan negara bangsa, termasuk Indonesia. Deklarasi proklamasi pada tahun 1945 itu adalah awal abad 20, mulai adanya nation state, negara bangsa ini. Kapungkur monarki, sistem kerajaan, sistem pemerintahan hampir sama dengan sistem federasi yang terbentuk dari negara pusat dan negara bagian, tapi tidak bisa melaksanakan itu dan kembali lagi pada sistem monarki pada waktu itu. Hampir saja monarki kerajaan dan bentuk pemerintahan sama turun-temurun, tidak ada pemilihan. Hari ini sudah berbeda, demokrasi, terjadi pemilihan umum, terjadi penentuan, kan gitu, dipilih oleh umat. Nah itu berubah terus, bentuk negara, bentuk pemerintahan berubah terus. Makanya Nabi dalam hadisnya mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu masalah sistem ketatanegaraan, masalah
sistem politik yang berlaku. Silakan, ini masalah duniawi ya. Yang penting apa? Yang penting adalah demi kemaslahatan umat. Bagaimana caranya? Tujuannya itu, hifdzud din, menjaga agama, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul hak asasi manusia, menjaga diri, menjaga darah, menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga agama, menjaga umat dan menjaga negara dan bangsa ini. Kan itu tujuannya, diturunkannya agama. Jadi oleh karena itu, nah ini nyambung antara syariat, kemudian fikih, kemudian hukum yang berlaku. Bagaimana tentang masalah Cina-nya? Nah ini dikaji banyak lebar lagi, baik mengenai perdata maupun mengenai pidana, ya kan? Tetapi menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya Identitas Muslim, kemudian dalam bukunya yang kedua yang disebut dengan Muslim Tanpa Masjid, diantaranya dalam mengkaji syariat, dalam mengkaji al-Islam itu ada yang disebut dengan subjektifikasi, itu yang pertama. Jadi al-Islam itu dipahami oleh masing-masing subjek. Yang kedua adalah internalisasi, dijadikan sebagai way of life. Ngada ini dari kulit, dari daging, jadi tulang, sehingga al-Islam betul-betul dipahami baik secara lahir maupun secara batin. Setelah internalisasi baru eksternalisasi. Eksternalisasi itu menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada yang lain. Eksternalisasi. Setelah eksternalisasi ada yang disebut dengan objektifikasi. Jadi objektifikasi itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dari konstitusi, dari syariat, dari pemahaman kita, ya, secara objektif kepada semua orang. Jadi tidak mengatasnamakan ini Islam, ini Islam, ini Islam gitu. Tetapi secara objektif ini maslahat dari umat. Dan dasarnya jelas adalah al-Islam, tapi dipahami oleh umat Islam saja dan bukan dipahami oleh umat Islam saja, termasuk umat-umat yang lain akan menerima karena ini adalah objektifikasi yang didukung misalkan dengan hukum alam, didukung dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi objektifikasi, jadi tidak eksklusif khusus umat Islam. Dan objektifikasi yang bisa dilaksanakan itu adalah menjadi syariat itu menjadi fikih, dan fikih dijadikan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk semua manusia yang ada pada satu wilayah yang disebut dengan hukum positif, hukum yang berlaku pada hari ini dan di sini. Itulah yang disebut dengan hukum Islam yang sebenarnya, yang sudah secara operasional bisa dilaksanakan. Nah, termasuk apa? Termasuk masalah pidana, termasuk masalah perdata, termasuk masalah jinayah. Jadi sedikit saja yang urut, karena memang dari dulu sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Mau pikir yang mana yang dilaksanakan, mau pikir yang mana yang dilaksanakan. Nah ini harus ada kesepakatan bersama, harus ada kesepahaman bersama dari para ulama dan para tokoh yang akan membidangi masalah ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan sudah dijadikan konstitusi dan perundang-undangan sehingga berlaku untuk umum dan keseluruhan. Nah, para sadayana, alhamdulillah ya, sudah kurang dari 30 menit ceritanya. Nah, mungkin lebih baik bayangkan ini hanya pertarusan yang saja, pertarusan kemudian berbagai macam hal yang perlu dijelaskan ulang atau kayak masukan mengabdi dalam diskusi misalnya. Saya itu pengen haputan kasudon pilih banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah. Kita sudah mendengar paparan dari Al-Ustaz berkaitan dengan syariah, peran tokoh agama dan umar untuk menegakkan syariah. Yang tadi bisa dipahami bahwa syariah Islam, syariah itu adalah bertujuan untuk mengatur dan perbuatan tingkah laku manusia. Kemudian syariah Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah mutlak. Dan maqasid syariah itu dalam rangka hifdzud, menjaga agama, hifdzun nasl, menjaga turunan, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, dan hifdzul akhlak,
menjaga akhlak. Berkaitan dengan ini, tadi Ustaz menerangkan bahwa syariah dan fikih mungkin bisa dikaji ulang lagi nanti. Ini apa itu syariah, apa itu fikih, lebih diinginkan syariah dan fikih. Karena kalau Anda pahami bahwa syariah itu satu, fikih itu banyak, karena fikih itu pemahaman, al-fahmu, pemahaman. Jadi syariah itu hanya satu, agama. Seperti dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'il hawa wa la tattabi' hawa alladzi la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, berarti peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah surah Al-Jasiyah ayat 18 tentang kita harus mengikuti syariat. Makanya syariat itu mutlak dan satu, dan fikih itu banyak. Mungkin itu yang bisa dipahami, dan mungkin ada pertanyaan atau ada ini kepada hadirin dikembalikan. Mangga anu bade, mangga masa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya juga Ustaz dan terutama Ustaz dan kedua tapi ini saya menarik yang sampaikan Ustaz bahwa kaitan hukum syariah fikih nanti dengan hukum positif begitu. Ini kajian akademis yang saya amati, kemudian bagaimana aplikasinya ketika buka karan aplikasi di supaya dulu mah hukum syariah diaplikasikan dalam fikih gitu ya. Kalau sekarang sudah disampaikan hukum syariah fikih dan supaya diaplikasikan oleh umat masyarakat Indonesia sekarang adalah dari hukum positif. Termasuk mungkin fatwa-fatwa dalam syariah, kalau kaitan dengan syariah yang aplikasinya gitu. Yang jadi pertanyaan, saya pernah membaca buku itu tidak Mendra itu tentang tata kenegaraan, bahwa ada berangsur-angsur bagaimana tahapan-tahapan hukum syariah, Al-Quran dan hadis itu masuk ke menjadi hukum positif di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak kajian berapa persen Al-Quran As-Sunnah itu yang sudah diaplikasikan ke tata negara di Indonesia gitu? Sudah berapa persen sih gitu kita Quran As-Sunnah dari hukum positif? Ada kajiannya? Karena selama ini sejak zaman Orde Baru, pemahaman Pancasila seolah ada kadang-kadang dibentukkan, ada saat ini juga diintegrasikan pemahaman itu. Orde Baru mungkin udah lama itu pertentangan pemahaman Pancasila itu bertangan sangat keras gitu pada zaman itu. Pancasila itu pro Madani seolah-olah gitu. Kadang-kadang condong ke komunis, kadang-kadang condong ke sosialis. Bagaimana orang yang mengaplikasikannya gitu, yang orang di dalamnya. Kemudian dalam sistem tata negara saat ini, yang kedua ini kaitan dengan apakah ini monarki atau demokrasi dan sebagainya. Ini juga sangat sumber hukum. Kalau orang Islam bawahnya dari Quran dan Sunnah. Kalau pemahaman orang yang sudah belajar di Barat itu ambilnya sumbernya dari Barat, yang sumbernya bukan dari Allah. Kalau Quran Sunnah dari Allah, kalau dari Barat pertama itu dari rasional mereka gitu. Nah, ini juga menjadi pertentangan di dalamnya. Jadi kaitan dengan saat ini monarki atau demokrasi, ternyata diadopsi juga nih sama partai-partai politik saat ini. Ada Demokrat gitu ya, ingin mengangkat anak-anaknya. Itu seolah legalisasi monarki melalui demokrasi gitu kan.
seperti itu. PDIP saat ini sebenarnya demokrasi, tapi yang diinginkannya anak-anaknya gitu kan. Jadi wadahnya demokrasi, tapi intinya ingin monarki gitu kan, seperti itu kan. Itu mungkin yang jadi dua hal yang jadi saat ini jadi upaya-upaya dalam organisasi. Pertama tadi seberapa persen sih adopsi dari hukum anak sunnah yang jadi hukum positif gitu. Yang kedua tadi monarki atau demokrasi gitu. Demokrasi. Maaf. Langsung saja. Langsung saja, Sir. Ya, Terima kasih, Bapak. Memang tadi apa yang disampaikan proposal-proposalnya memang menarik juga ya. Yang pertama adalah ya sudah berapa persen syariah atau fikih Islam itu sudah masuk di hukum yang berlaku di Indonesia ya. Sebetulnya ketika melahirkan filosofi dasar Pancasila sebetulnya sudah tuntas karena kita sudah masuk walaupun ini ditujukan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Apa yang disebut dengan Kunto Wijoyo itu adalah bentuk objektifikasi agama, objektifikasi Islam dalam dasar negara kita gitu. Karena apa? Karena selain yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan, kemudian persatuan, kemudian persaudaraan, kemudian demokrasi, musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Islam. Justru ya ini sangat erat kaitannya dengan ajaran Al-Islam, keadilan, musyawarah, demokrasi, kemudian yang paling utama adalah kemanusiaan, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah tuntas sebetulnya. Tetapi ketuntasan tersebut harus diisi, harus dijabarkan ulang, diinterpretasikan ulang, diturunkan ulang dalam bentuk undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu adalah penjabaran dari Pancasila. Undang-undang dasar sifatnya itu adalah konsep, belum aplikatif, belum operasional. Nah, bagaimana supaya aplikatif dan operasional maka diturunkan dalam berbagai macam peraturan-peraturan yang lain. Nah, pertuasan Bapak sudah berapa persen kaya? Nah, bayangkan di Kapupuk Logika Ayeuna ya alhamdulillah. Mana kurang lebih kaji aturan-aturan mana yang bertentangan, katakanlah peraturan dan perundang-undangan mana yang bertentangan dengan fikih Islam. Yang pertama mengenai fikih ibadah. Negara tidak terlalu campur dengan masalah fikih ibadah. Tidak terlalu intervensi. Masalah ibadah, fikih ibadah itu diberikan kepada semua penganut agama yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga fikih Islam tentang masalah ibadah jadi sepakat dan para ulama tidak usah dijadikan suatu konstitusi, tidak usah dijadikan suatu bentuk perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Karena apa? Fikih ibadah tentu akan jangankan di antara agama-agama yang ada di Indonesia, antar satu agama saja, katakanlah Muslim, Islam, itu terjadi berbagai macam perbedaan dalam praktik fikih ibadah. Ormas-ormas Islam di Indonesia, misalkan ada NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Jamiatul Muslimin, dan lain-lain, tentu akan berbeda ketika melaksanakan fikih ibadah. Jadi ketika diundang-undangkan menjadi apa yang harus dilaksanakan oleh semua umat ini akan terjadi perdebatan. Dulu pada zaman kekhalifahan, pada zaman Awiyah dan Abbasiyah pernah terjadi. Bukan hanya fikih ibadah dijadikan suatu konsep hukum positif yang berlaku pada waktu itu. Bukan hanya fikih ibadah, termasuk teologi, termasuk ilmu kalam, teologi, ketuhanan, logos ilmu tentang ketuhanannya itu dijadikan sama. Ini diundang-undangkan oleh suatu negara, maka terjadi perdebatan panjang yang akhirnya karena terlalu intervensi negara pada ideologi, pada teologi, pada ibadah, sehingga umat menjadi terpecah.
Maka yang muncul pada waktu itu kan aliran Jabariyah, aliran Maturidiyah, aliran misalkan Mu'tazilah dengan Jabariyah, maka lahir lagi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Itu terjadi perdebatan panjang yang memang akhirnya umat menjadi terpecah. Nah, sehingga negara pada situasi kondisi hari ini tidak terlalu intervensi pada fikih ibadah, sehingga fikih ibadah tidak dijadikan konsep konstitusi dan diundang-undangkan supaya menjadi hukum positif, hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah banyak berkaitan dengan ekonomi, al-maliyah, al-iqtisadiyah. Hari ini sudah muncul permukaan apa yang disebut dengan ekonomi syariah, perbankan syariah, listrik syariah, yang menjadi kewenangan nantinya itu adalah OJK misalkan. Kemudian ada pengawas atau dewan syariah. Nah, ada dewan syariah. Kemudian apabila terjadi permasalahan ini bisa diajarkan, ya, diselesaikan di pengadilan agama. Itu sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Ternyata alhamdulillah Indonesia sekarang mengakomodir masalah zakat, wakaf, infak, sedekah, masalah haji dan umroh sudah dibahas. Dan sekarang sudah menjadi hukum positif yang berlaku untuk umat Islam. Kan demikian. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan dari dulu sampai sekarang terus meningkat. Yang ketiga, fikih munakat. Apakah fikih munakat? Fikih munakat setelah adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian ditambah oleh Impres Presiden, Instruksi Presiden. Itu tahun 91 lahirnya kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam itu adalah fikih munakat di Indonesia. Karena fikih munakat di Indonesia yang diambil dari Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, itu mereka berkumpul para ulama sepakat untuk mengeluarkan apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Itu fikih Indonesia yang dijadikan konstitusi, yang dijadikan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang keempat adalah fikih jinayah. Sudah berapa persen? Fikih jinayah ini masalah hukum publik, hukum umum yang berhubungan biasanya dengan pengadilan, dengan yudikatif. Nah, masalah jinayah dari dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan tabi'in, hukum itu kan konsepnya the order. The order itu adalah menjaga ketertiban, menjaga ketentraman, the law of the law. Jadi aturan main yang tujuannya supaya terjadi ketertiban bersama. Adapun masalah pemidanaan, pemidanaan itu diberikan kepada kaumnya, kepada daerah, dan kepada negara. Bagaimana pemidanaan itu berlaku? Jika buku dibantu saya, bagaimana sistem penjara, bagaimana misalkan potong tangan, bagaimana misalkan pengasingan. Bukan hanya potong tangan, ada pengasingan. Bukan hanya pengasingan, ada denda. Materi, denda materi dan segala macam. Jadi itu diserahkan pada situasi, kondisi, daerah dan negara yang mendiaminya. Masalah jinayah. Yang penting bagaimana umat terlindungi kan gitu. Terjadi ketertiban. Tidak yang terjadi adalah hukum riba. Tetapi mereka paham dan mereka mengikuti aturan yang ada. Itu masalah jinayah. Kemudian yang terakhir adalah masalah siasa yang menjadi perdebatan. Dari dulu sampai sekarang, kenapa Indonesia tidak menjadi negara Islam kan gitu. Nah, mungkin konsep ini yang menjadi pertentangan para ulama tentang teori ketatanegaraan. Ada yang legal formal, kemudian yang harus namanya Islam, negara Islam, pemerintahan Islam, undang-undang Islam. Ada yang menginginkan nama itu harus secara letter dicantumkan dalam Islam. Dan ada juga para ulama yang mengatakan negara itu adalah bentuk, adalah wadah, adalah organisasi. Yang beriman, yang Islam itu adalah umatnya, manusianya. Jadi tidak usah berlabelkan, berlabelkan ke Islam. Yang penting apa? Isinya syariat, isinya menjalankan Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum yang berlaku pada Al-Quran dan Sunnah. Yang penting isinya saja. Nah, maka lahir aliran formalis, dan yang kedua aliran substansialis.
Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo. Aliran substansionis itu adalah aliran objektifikasi asal Islam yang dituangkan dalam konstitusi dan berlaku untuk umum, bukan untuk umat Islam saja. Nah, ini terjadi perdebatan panjang tentang mengenai hukum kata. Tetapi yang jelas Nabi pernah berkata dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana bentuk negara, bagaimana bentuk pemerintah. Yang penting negara menjamin keselamatan manusia, keadilan sosial, keadilan dalam masalah hukum. Kan gitu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan umat. Itu saja. Jadi etika, akhlak itu yang dijaga. Dalam apa? Dalam berhubungan dengan umat manusia. Jadi al-Islam itu jelas-jelas menjadi rahmatan lil alamin. Memang dalam masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, kemudian masalah partai politik yang kembali pada sistem monarki, jadi ini memang itu realitas yang terjadi. Sudah berapa persen? Wah, luar biasa. Alhamdulillah kita sekarang berislam, ya, kemudian memasukkan konstitusi, memasukkan Al-Quran, memasukkan fikih, memasukkan dalam bentuk konstitusi kita. Ini sudah banyak sekali. Alhamdulillah kita ada kebebasan beragama, sehingga syariah sadar atau tidak sadar berlaku bukan hanya untuk umat Islam saja, termasuk untuk umat-umat yang lain. Nah, jadi ya, alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian, Pak Ustaz. Maka upami ayat kami hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah perterusan dari perkawis salib paling terbukas, perkawis bank syariah. Masalah bank syariah itu sangat krusial di kampung kutu bidan kaayana. Anu sauling abdi, anu abdi karasan pergerakan di penggiat komunitas riba. Saat terang abdi bank syariah teh mengabdi tadi pagi Pak di security. Upami konvensional mas selamat pagi, upami syariah mah assalamualaikum. Tapi di dalamnya masih sama Pak. Dari mulai pendampingan itu di dalamnya masih ada borong, masih ada riba. Kenapa demikian? Kelemahannya bahwa bank syariah itu modalnya dari konvensional. Kalau waktu dulu itu mengupas ke belakang, ada bank syariah itu yaitu bank muamalah. Bank muamalah modal dari mana? Dari masyarakat. Dari mulai PNS, dari berbagai golongan dipotong tiap bulan untuk modal bank muamalah. Tapi sampai tutupnya juga nggak ada laporan ke masyarakat tentang bank muamalah. Itu mungkin yang mengupas masalah bank. Jadi tetap bank syariah juga yang saya udah pendampingan riba itu masih ada gorong. Jadi yang kekurangannya itu ada istilahnya tidak ada SDM khusus syariah di dalamnya. Terus tidak ada pengawasan dari IJMA khususnya yaitu dari Kementerian Agama. Mungkin itu. Terus yang ada beberapa yang saya pertanyakan, apakah hukum syariat masih berlaku atau masih bisa diberlakukan? Terus ada perbedaan mendasar antara hukum syariat dan hukum fikih. Perbedaan yang mendasarnya bisa dijelaskan? Itu aja. Betul Pak Haji, ya memang kalau bicara menimbulkan membela bank syariah sama bank konvensional ya. Setelah ditelusuri lebih mendalam, ya banyak masyarakat yang berkata selamat pagi ya, PTNT menghindi masalah pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi umpamanya pagi selamat sore
bangsa Syariah. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu jenderal gitu. Itu barang cari. Itu satu. Tapi yang paling mendasar bahasa-bahasa. Mungkin kita pahami bahasa-bahasa tentang ekonomi syariah, tentang yang catatan-catatan, teori-teori dan keilmuan, termasuk nanti ya. Nah itu bahasa-bahasanya bahasa-bahasa syariah bil lughah arabiyah gitu. Kalau tentang konvensional bil lughah Indonesia wal Injiliyah. Bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi ketika berbicara mengenai ekonomi syariah dan perbankan syariah, maka menjadi bahasa-bahasa Arab yang muncul bil lughah al-arabiyah. Itu yang kedua perbedaannya. Assalamualaikum tadi kan. Yang ketiga adalah ternyata teori-teori di dalamnya memang tentang teori ekonomi. Teori ekonomi tidak banyak perbedaan sebetulnya. Tidak terlalu banyak perbedaan antara konvensional dengan ekonomi syariah. Yang paling membedakannya itu adalah yang keempat, itu masalah akad. Masalah akad itu yang paling membedakannya. Jadi bahasa riba, bahasa kelebihan, bahasa margin, bahasa margin itu tidak terlalu muncul. Yang munculnya itu adalah bagi hasilnya. Yang muncul kemudian itu adalah kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan yang dihasil antara debitur dengan kreditor yang diawali dengan akad. Memang di lapangan sulit untuk membedakan. Jika seperti mencit sapi, yang satu peruntukan untuk Allah, yang satu peruntukan untuk misalkan paganis, untuk jin misalkan, atau untuk sesembahan. Ketika mencit, makan dagingnya, makan tulangnya sama, tidak ada perbedaan, kan gitu. Atau orang yang berangkat ke pasar. Orang berangkat di pasar berekonomi, berjual beli dan segala macam. Kemudian sama-sama di pasar itu dia berdagang, kan demikian. Ya memang tidak kelihatan perbedaannya. Makanya dalam al-hadis untuk membedakan seseorang, misalkan yang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu asal-asalnya asbab al-wurud turunnya al-hadis. Di antaranya adalah banyak para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan yang hijrah itu macam-macam niatnya. Niatnya ada yang mengikuti jelas Kanjeng Nabi, mengikuti Allah dan Rasulnya. Betul-betul berdasarkan ikhlas karena Allah, perjuangan karena Allah untuk mencari ridho dan ujian Allah. Tapi banyak juga sahabat yang mengikuti hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah itu karena istrinya ngalih ke Madinah, kabogohna ngalih ke Madinah, kemudian mencari keuntungan di Madinah. Makanya melahirkan salah satu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan, setiap urusan manawa pasti ada maksud dan tujuannya. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Niat tujuan, niat tujuan. Nah, makanya dalam ilmu ekonomi maksudnya adalah niat itu adalah akad. Jadi akad yang membedakan halal dan tidaknya seorang wanita dinikah oleh seorang laki-laki karena apa? Karena akad. Misakon golito. Karena akadnya misakon golito. Angkah tukar. Maka diwal kobil itu sewali saya nikahkan kamu dengan anak saya. Maka dijawab kobil itu saya menerima al-akad misakon golito. Niat itu diimplementasikan, diejawantahkan dalam bentuk akad. Nah, sehingga antara perbedaan ekonomi perbankan syariah dengan konvensional, pertama adalah dalam akad. Akadnya apa? Dan yang terakhir adalah maksud dan tujuannya. Apabila ini bahasa-bahasa yang biasa umum dikemukakan masalah konvensional, masalah kelebihan, masalah margin dan segala macam,
dalam Al-Islam itu adalah kerjasama saling menguntungkan. Nah, tujuannya kerjasama saling menguntungkan. Kemudian antarodik itu adalah saling ridho, ikhlas. Jadi tidak ada paksaan. Ketika memberikan keuntungan kepada bank dan bank memberikan keuntungan kepada misalkan masyarakat, itu antarodik. Memang tidak kelihatan. Salah satu contoh adalah bagaimana kita membedakan sholat sunat 2 rakaat sama sholat subuh 2 rakaat. Tata caranya hampir sama. Atau 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Tata cara pelaksanaan sama. Tapi bagaimana kita membedakan ini sholat berbeda? Yang membedakannya itu adalah nawaitu. Halal dan tidaknya seorang wanita karena apa? Karena akad. Jadi memang secara kenyataan, secara letternya kadang-kadang bisa sama dalam pelaksanaan, tetapi yang membedakan secara batinnya. Nah, ini mungkin kemudian tadi Pak Haji mengatakan ini masih banyak bolong-bolong dan segala macam. Nah, mari kita perbaiki bersama, karena ini adalah katakanlah negara perlu masukan-masukan untuk memperbaiki bagaimana sistem syariah yang harus berlaku. Misalkannya dari sistem permodalannya, kemudian dari teori-teori yang akan dilaksanakan diimplementasikan oleh perbankan tersebut. Kemudian ada edukasi lagi kepada masyarakat. Dan ini para ulama harus berkumpul lagi bagaimana supaya ini bisa berkembang, kan gitu. Tidak banyak yang bolong-bolong. Tadi kata Pak Haji kan ini masih banyak yang bolong, betul. Ini belum betul-betul bebas daripada katakanlah satu hari itu riba menjadi permasalahan. Ini dibicarakan oleh para ulama juga, masalah riba, masalah margin, masalah kelebihan, ini masuk riba atau tidak. Maka ada kesimpulan, ada ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama, yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam juga tentang fatwa tentang riba, tentang kelebihan. Selama ini hampir bersepakat bahwa margin yang dikeluarkan oleh bank-bank yang dikeluarkan oleh negara itu tidak termasuk riba, kan itu. Ada juga ketetapan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah margin yang tidak ada asal yang tidak berlebihan. Nah, itu tidak dikatakan riba, tetapi itu kelebihan saja. Nah, ini panjang sekali ini berbicara mengenai riba. Jadi mari kita perbaiki bersama, dan ini mudah-mudahan menjadi masukan-masukan dari para tokoh, para ulama, para reformer masyarakat, misalkan sebagai kajian-kajian tentang masalah perbankan syariah. Itu yang pertama, bagi betul masih banyak bolong-bolong yang harus kita perbaiki. Kemudian harus menjadi satu sistem kesatuan, ada pengawas, ada OJK dan lain-lain, gitu ya. Di atasnya ada BNI dan lain-lain. Kumaha, karena memang negara mengambil uang dari mana saja, dari luar negeri, kemudian dari zakat, dari pajak dan segala macam. Pajak ekonomi ada pajak rokok, ada pajak perhotelan, atau ada pajak misalkan perumahan dan segala macam. Campur aduk ini dikelola oleh negara, kan gitu. Kemudian disalurkan lagi. Nah, ini disalurkan jadi bersihan beli, kan gitu. Nah, ini memang menjadi akan pembicaraan panjang. Yang kedua adalah mohon penjelasan tadi kata Pak Haji tentang hukum, kemudian syariah dan fikih. Ini bagaimana dasar dan bagaimana perbedaan yang bisa mudah dipahami begitu ya. Nah, tadi MC ceritanya saudaraku telah menjelaskan bahwa syariah itu adalah mutlak kebenarannya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa direformasi, tidak bisa diamendmen. Nah, ini syariah. Karena syariah ini adalah konstitusi, adalah sistem hukum, yang dibikin, yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada umatnya melalui para nabi. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu syariah. Syariah yang mana? Yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa diganggu-gugat, mutlak kebenarannya, tidak bisa dirubah. La tuharrif, jangan dirubah sedikit pun, satu ayat pun, satu kalimat pun, satu huruf pun, kan gitu, tidak bisa. Nah, apa yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah itu adalah interpretasi, penafsiran, termasuk fikih. Fikih itu adalah fakihah yang kohu pahima yang kamu.
pemahaman manusia terhadap syariah yang tertuang dari Al-Quran dan Al-Hadis lahirlah fikih. Pemahaman para ulama, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama, para mukhalif, para ahli hadis, itu bukan syariah lagi. Itu yang dibacakan, yang dibicarakan, yang dikeluarkan oleh para ulama, sahabat ke sini, itu bukan syariah, tapi pemahaman pakiha yang kohu, pahima yang hamu, maka lahir apa yang disebut dengan fikih. Nah, fikih itu adalah penjabaran dalam memahami syariah yang tertuang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Supaya apa? Supaya praktis, begitu. Jadi orang sadayana itu ketika sholatnya apakah langsung dilalui Al-Quran dan Al-Hadis? Kan tidak. Tetapi para ulama menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, itu yang kita baca itu dari fikih yang diberikan, yang sudah dikaji, yang sudah disajikan oleh para ulama. Jadi fikih itu adalah masakan matang. Itulah fikih itu. Masakan pada masakan yang sudah jadi. Allah memang umat Islam tidak harus mengolah gitu. Para ulama mengolah heula. Jadi para ulama mah capek luar biasa. Alhamdulillah nanti masakan tinggal makan kayak gitu. Kumaha tata cara sholat tinggal fikih. Oh, cara sholat kieu sampai cek para ulama cobi. Para ulama mah ningali Al-Quran, dibuka Al-Quran, dibuka Al-Hadis, sehingga sholat kieu kita ulama ayeuna terus ayeuna misalkannya siap saji langsung makan. Jadi perbedaan utama fikih itu adalah makanan siap saji, syariah bahan baku. Nah, pada Padang, pada Sunda kayak fikih. Itu upami syariah itu adalah bahan baku makanan gitu akan siap saji. Usaha disajikan digodongna. Walah ibu. Bahan beras, bahan daging segala macam, alat masaknya, sarana segala macam, alat masakan teh ibu, filsafat mana, filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat sosial, tajwid, ilmu bahasa, nahwu, irobna, upamina hadis ada ilmu mustalah hadis, riwayatna, meneliti. Misalkan rawi itu siapa? Rawi itu pembawa berita. Kumpulan rawi disebut sanad. Sanad itu adalah kumpulan dari mulai Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat menyampaikan para tabi'in sampai Bukhari itu adalah pengumpul hadis perjalanan semacam Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Disampaikan oleh para ulama meneliti bagaimana rawinya jujur atau tidak, tukang ngobok atau tidak, kemudian pelupa atau betul kan gitu, maka bertentangan atau tidak dengan Al-Quran isinya yang dibawa oleh rawi, yang dikumpulkan oleh sanad. Ibu, ilmu tajwidna, kemudian ilmu bahasa, filsafatna, ilmu mantikna, wah luar biasa, capek ibu. Jadi dikodok keluar nauna alat masaknya untuk mengeluarkan hukum yang disebut dengan fikih. Nah, ayeuna anu disampaikan ka urang sadayana, dugi ka urang sadayana itu siap dimakan. Oh, tata cara salat ieu ieu mah tos pikiran para ulama. Oh, saum teh kieu, oh haji teh kieu, oh umroh teh kieu, zakat dan segala macam kieu. Jadi, fikih itu tidak mudah. Tidak mudah. Kebenarannya. Kemudian tidak mudah dan boleh untuk diperbaiki. Boleh untuk diamandemen, boleh untuk direformasi, boleh ada perbaikan terus menerus. Maka pintu ijtihad selalu terbuka. Semacam apa? Karena ini akan melahirkan dari fikih, akan melahirkan hukum yang sifatnya implementatif. Semacam apa? Hukum ekonomi, hukum perbankan, hukum sosial, hukum pendidikan, wilayah, siasat dan lain-lain. Implementatif, dan ini akan berbeda pada satu negara dengan negara yang lain tentunya. Fikih yang ada di Indonesia akan berbeda dengan fikih yang ada di Saudi Arabia.
Fikih yang ada di Saudi Arabia akan sedikit berbeda dengan fikih yang ada di Persia, Iran, Irak, Eropa dan lain-lain. Karena apa? Fikih itu sekarang berhubungan dengan implementasi dan operasional, dan itu akan dijadikan hukum positif ketika fikih itu diundang-undangkan oleh negara. Nah, apa perbedaan fikih dengan hukum positif? Fikih itu berlaku secara sepihak oleh masyarakat karena dirinya mendasarkan diri pada suatu aliran, pada konsep ulama, pada konsep aliran misalkan yang disebut dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Jadi fikih akan berlaku secara sepihak oleh masyarakat berdasarkan aliran atau mazhab. Sementara hukum positif itu adalah fikih yang sudah diundang-undangkan dan sudah menjadi konstitusi dan sudah diketuk palu oleh negara sehingga berlaku untuk umum. Nah, jadi perbedaannya kalau syariah mutlak, kalau fikih tidak mutlak, bisa diperbaiki, dirubah, termasuk masalah fikih siasa, fikih budaya saja, kemudian masalah yang lain. Dan perbedaan dengan hukum positif adalah hukum positif fikih yang sudah dilegal formalkan oleh negara dan berlaku untuk umum atau lahir, apa yang disebut dengan hukum positif. Itu yang paling mendasar ya tentang syariah, fikih dan hukum positif. Mungkin demikian Pak Haji.